Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Gram Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar ya seperti biasa ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi ini posisi udah sore ya. Jadi sebentar lagi aku mau istirahat sore ya, mau mandi, mau makan malam dan segala macem ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya aku coba rekam satu konten monolog ya. Iya teman-teman, jadinya teman-teman mungkin pernah berpikir ya begitu ya, apakah hantu itu atau makhluk halus atau jin segala macam itu mereka pilih-pilih ya dalam menakuti manusia gitu ya. Jadi mereka pilih-pilih gitu, kayaknya seolah-olah kayak kita bilang gitu kayak, wah gue mau takutin yang ini nih, kayaknya anak kecil nih atau apa gitu. Nah apakah mereka seperti itu? Jadi gini teman-teman ya, jadi berdasarkan pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku sebagai seorang indigo, yang aku sampaikan adalah kebenaran yang aku yakini ya teman-teman ya. Itu tidak seperti itu ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi hantu itu dia sebenarnya dia tidak punya agenda ya untuk kayak menakuti manusia atau apa gitu. Supaya dia nggak ada teman-teman ya. Atau agresif atau apa ya, itu tidak ada. Tapi yang ada itu justru manusia yang kayak melihat mereka begitu. Jadi manusia itu kalau mau melihat hantu atau segala macam itu sebenarnya dia paling utama itu adalah dia mesti bakat lahirnya itu adalah seorang indigo ya teman-teman ya. Tapi kalau memang ada beberapa anomali ya, cuma sebenarnya kemungkinannya kecil gitu teman-teman ya, sangat kecil sekali ya. Yang bisa dilakukan itu adalah contoh misalnya kayak ada manusia yang auranya gelap ya. Jadi aura itu ada ya di setiap manusia ya teman-teman ya. Jadi bukan kayak maksudnya aura ini tuh bukan kayak super saiyan ya, kelihatan sinar-sinarnya gitu, terang gitu atau silau gitu, enggak ya teman-teman ya. Tapi aku sebagai seorang indigo melihatnya tuh kayak tahu aja gitu kalau orang ini auranya lagi gelap, lagi terang, lagi baik gitu atau apa gitu. Nah itu kelihatan aja teman-teman. Terus bagaimana caranya gitu, kenapa orang bisa gelap bisa terang gitu auranya ya. Jadi sebenarnya itu aku udah pernah cerita sih di video-video aku yang dulu-dulu ya, teman-teman bisa cek ya kalau memang mau tahu lebih lanjut ya, karena takutnya videonya terlalu panjang ya teman-teman ya. Jadi kalau aura gelap itu biasanya orangnya emosi, marah ya, atau lagi melakukan sebuah kejahatan ya, yang nggak baik, yang nggak benar gitu, biasanya seperti itu. Kalau terang itu biasanya jika banyak orang mendoakan kita ya, jadi mereka memanjatkan nama kita dalam doanya ya. Misalnya teman-teman banyak membantu orang, lalu orang itu berdoa untuk teman-teman gitu. Nah itu sangat bagus sekali ya, sangat memberikan aura yang terang ya buat teman-teman ya, atau teman-teman berbuat baik ya, kira-kira seperti itulah ya teman-teman, bisa paham ya. Iya jadinya kemungkinan untuk orang normal bisa melihat hantu itu kemungkinan kecil sekali. Tapi kalau dengan itu pun salah satu syaratnya adalah dengan aura yang gelap ya teman-teman ya. Jadi hantu itu dia tidak kayak midi-midi, tapi justru manusia sendirinya itulah ada yang bisa melihat, ada yang tidak gitu. Kondisi dia bisa melihat atau kondisi dia tidak bisa melihat. Kira-kira seperti itu sih teman-teman. Cuma ini ada satu anomali ya teman-teman ya. Ini satu anomali pengalaman ya. Aku juga nggak bisa tahu itu kenapa ya. Tapi mungkin teman-teman juga punya pengalaman atau juga pernah tahu ya. Dan yang pasti ini adalah sebuah kejadian nyata ya teman-teman ya. Jadi gini, waktu dulu itu ya di keluarga ibu aku ya. Keluarga ibu aku itu ada di salah satu kota yang kecil ya di daerah Sumatera ya teman-teman ya. Iya jadi aku nggak bilang lah ya di mana atau apa, intinya di Pulau Sumatera gitu ya teman-teman ya. Iya jadi itu adalah rumahnya nenek aku ya. Jadi rumahnya nenek aku gitu, dari pihak ibu ya, dari pihak ibu aku atau mama aku ya. Jadinya itu ada rumah tidak begitu besar ya teman-teman ya. Jadinya di rumah itu ada penunggunya teman-teman ya. Ada hantu lah ya, atau aku bilangnya penunggu ya. Penunggunya itu adalah wanita tua ya, wanita tua yang mukanya keriput, yang agak pucat ya, jadi agak serem sebenarnya gitu teman-teman ya. Jadi dia udah ada di situ aja gitu teman-teman, di rumah itu. Nah jadi di rumah itu ya yang keluarganya gitu ya, maksudnya keluarganya, jadi itu keluarganya tuh kayak masih turunannya ya dari nenek aku, dari mama aku ya, dari ibu aku terus ke aku gitu ya. Itu waktu itu aku masih kecil ya teman-teman ya, jadi ya udah remaja sih, kayak umur 10
umur 10 atau apa, cuman nenek aku udah nggak ada teman-teman ya. Jadi itu memang rumah yang ditinggalkan oleh nenek lalu dipakai untuk anak-anaknya ya, seperti ibu aku ya, kakaknya ibu aku atau adiknya ibu aku. Jadi kalau ada berkunjung ke Sumatera itu bisa mampir ke situ atau menginap di situ gitu teman-teman. Nah itu rumah itu ya, itu tidak pernah ada orang luar teman-teman ya. Jadi tidak pernah ada orang luar. Jadi kayak misalnya contohnya ART atau apa gitu, atau siapa atau teman atau apa, itu tidak ada gitu teman-teman. Kenapa? Karena begini teman-teman ya, ini percaya atau nggak percaya ya, penunggu di rumah itu yang hantu wanita tua yang keriput yang agak serem itu, dia itu sama sekali tidak ada efek apapun kepada keluarga gitu ya. Maksudnya dari keluarga ibu aku ini, keluarga besar ini, tidak ada. Tapi begitu ada orang lain yang masuk ya, yang masuk itu dia kayak menunjukkan diri gitu loh, sehingga orangnya yang masuk itu, orang lain yang masuk itu tuh takut. Itu udah kejadian ya, dulu itu udah kejadian, aku pernah diceritakan ya. Jadi memang pernah, aduh mohon maaf ya teman-teman agak berisik ya. Jadi memang pernah ada ya kayak ART, beberapa ART gitu ya, yang bekerja gitu, tapi cuma bekerja beberapa hari kabur gitu ya, karena mengakunya kayak melihat yang melihat sosok lah kira-kira seperti itu. Nah itu pun waktu temen dari pihak ibu aku itu nginap, itu juga menceritakan gitu kalau dia melihat sosok kayak ada sosok hantu lah gitulah. Tapi dia nggak bilang dia kayaknya nggak enak aja, kayaknya rumah itu angker gitu, nggak enak gitu. Nah ini mohon maaf ya berisik ya, ada suara anjing ya teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman ya, jadi ada yang teriak-teriak ya di depan ya, anak-anak lagi main apa gitu ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Iya jadinya si penunggu atau si hantu ini dia tuh kayak menolak orang luar. Nah itu terjadi teman-teman ya, itu benar-benar terjadi ya. Tapi bukan berarti dia agresif atau apa gitu, enggak ya. Dia hanya memunculkan kepada orang luar sehingga orang luarnya itu kaget dan takut, kira-kira seperti itu. Itu terjadi ya teman-teman ya. Itu penunggu di situ seperti itu ya. Mungkin teman-teman juga punya cerita ya, aku yakin ada cerita ya teman-teman ya. Jadi penunggu ini atau hantu yang ada di rumah itu dia tidak ada masalah apapun ya, tidak menunjukkan apapun kepada orang yang masih keluarga ya, maksudnya yang masih keluarga gitu, tapi dia menunjukkannya itu kepada orang luar yang masuk ke rumah itu, sehingga orang luar yang masuk ke rumah itu nggak betah, jadi selalu keluar atau tidak pernah ada orang luar gitu, tidak ada pernah orang lain atau orang luar yang di dalam rumah itu. Nah kira-kira seperti itulah teman-teman. Itu anomali ya, aku juga nggak tahu kenapa, tapi itu terjadi ya teman-teman ya. Aku sebagai seorang indigo melalui penglihatan pengalaman dan keyakinan aku pastikan ya, sesuai dengan kebenaran yang aku yakini itu terjadi ya teman-teman ya. Hal seperti itu terjadi ya. Jadi dia seperti kayak dia dibilang pelindung juga enggak sih teman-teman. Jadi kayak seperti pelindung rumah itu gitu loh, hanya menerima orang-orang keluarga dari rumah itu. Selain itu dia tidak setuju, kira-kira seperti itulah ya. Itu ada teman-teman ya, itu terjadi. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi itu terjadi. Teman-teman kalau pernah mengalami juga boleh cerita ya teman-teman ya. Iya, jadi itu terjadi ya. Paling seperti itu sih teman-teman yang bisa aku bawakan di video konten monolog kali ini ya teman-teman ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau apa gitu boleh langsung DM aku di IG aku ya teman-teman ya. Atau teman-teman boleh mau follow juga boleh, atau follow TikTok aku juga boleh ya @glammonolog, atau mau langsung subscribe boleh teman-teman ya, atau komen atau like juga boleh ya teman-teman ya. Iya, terima kasih ya teman-teman ya udah seperti waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Sampai jumpa lagi teman-teman, terima kasih.